Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldalif Andrani, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa Indonesia, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra lama. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali legenda atau cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi sendiri merupakan sebuah kota yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lain yang ada di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Seperti ini. Pada zaman dahulu kala di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana serta hamparan tanahnya nan subur mampu memakmurkan hidup rakyat Kuta Tanggehan. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap karena Raja Suartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari tanpa berputus asa, Raja Suartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginan raja segera terkabulkan, Raja Suartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa beberapa hari. Akhirnya beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan kepada seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira pun akhirnya datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Sebagai seorang ayah, Raja Suartalaya memberi nama bayinya Gilang Ruhmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat gembira dengan kelahiran putri raja, sehingga rakyat membawa hadiah yang sangat banyak. Beberapa waktu kemudian, putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Raja Suartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan, apa yang diminta oleh putri Gilang Ruhmini pasti akan dituruti. Rasa sayang yang berlebihan membuat raja dan ratu Kuta Tanggehan memanjakan Gilang Ruhmini. Putri raja tersebut pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak terpenuhi. Bahkan Gilang Ruhmini tidak segan-segan berbicara kasar. Namun, baik raja ataupun ratu Kuta Tanggehan tetap menyayangi putrinya Gilang Ruhmini. Pada suatu hari, menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Ruhmini meminta hadiah kepada ayahnya. "Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti aku meminta hadiah yang istimewa." "Apa hadiah yang kau minta, putriku?" kata raja. "Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangin dengan butiran berlian." "Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan menggunakan perhiasan," sambung si ratu. "Benar, putriku. Bukankah perhiasanmu sudah banyak, bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian? Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk rakyat Kuta Tanggehan," ucap si raja. Mengetahui permintaannya ditolak, putri Gilang Ruhmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkan ke arah ayah dan ibunya. Raja Suartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun sudah sangat sedih, Raja Suartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Kemudian, beliau menemui beberapa orang, termasuk kamasan istana.
Kamasan sendiri adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Raja mengatakan, "Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku." Kamasan pun telah mengiyakan. Hingga akhirnya hari ulang tahun Putri Gilang Ruhmini pun tiba. Rakyat Kuta Tanggahan bersama raja dan ratu berkumpul di istana untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Ruhmini. Akhirnya, setelah beberapa saat, Putri Gilang Ruhmini datang ke balerum istana. Pakaian yang ia gunakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Setelah Putri Gilang Ruhmini datang, Raja Swartalaya menyambutnya dengan baik. Raja pun berkata, "Putriku, kau telah tumbuh menjadi gadis yang sangat dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, namun seluruh rakyat Kuta Tanggahan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tanggahan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu." Sang raja pun memberikan kalung emas tersebut, tetapi Putri Gilang Ruhmini tidak menyukainya dan dia berkata-kata kasar. Setelah itu, Putri Gilang Ruhmini membanting kalung emas tersebut ke lantai balerum istana. Kalung emas itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balerum istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamana yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih dan langsung menangis. Pada kejadian tersebut, bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis, tetapi seluruh rakyat Kuta Tanggahan pun ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tanggahan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Hingga akhirnya istana Kuta Tanggahan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tanggahan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kuta Tanggahan yang tenggelam oleh banjir ini menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut menjadi sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah pun dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Ruhmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah telaga tersebut dinamakan dengan Telaga Warna. Baiklah teman-teman, sekian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.